Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Dazia Wulandari dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia akan menjelaskan cara pengerjaan saya dalam soal MTBE proses with H2SO4 katalis menggunakan HISIS. Nah, pertama-tama di deskripsi soalnya di sini, MTBE is made commercially by catalytic reaction between methanol and ibutylene at 110 Celsius. A widely used catalyst is an acidic ion exchange resin. A mixture of fresh and recycled butanol is mixed with a silver stream and a mixture of fresh and recycled sulfuric acid and reacted at elevated temperature and pressure in two sets of multistage. The heated reactors in a vapor phase. Most of H2SO4 is then separated in the settler and recycled to reaction. Nah, reaksinya di sini metanol dengan isobutylen menjadi MTBE. Berarti di sini bisa kita simpulkan komponen yang akan masuk yaitu di sini ada H2SO4, kemudian ada metanol, kemudian ada isobutylen, kemudian ada MTBE. Bisa kita langsung masukkan. Pertama metanol, kemudian karena tidak ada maka kita menggunakan formulanya dengan cara mengubah di sini. Kita menggunakan formula. Nah, di sini ada ibuten C4H8. Ibuten, kemudian di sini ada MTBE. Karena tidak ada berarti kita pilih full name MTBE at H2SO4 sudah, berarti kita langsung ke fluid package. Kita ke fluid package. Di sini fluid package-nya di kondisi operasinya itu PSRV, kemudian di reactionnya nanti kita menggunakan equilibrium reaction and reactor. Reaksinya itu di vapor phase. Berarti kita add dulu PSRV. Nah, di sini sudah hijau. Kita ke reaction. Kita bisa add di sini add reaction. Kita pilih equilibrium, add reaction. Kemudian setelah itu karena di configure ini masih ada tanda X, maka kita klik dulu di sini. Nah, di komponen di sini yang direaksikan yaitu ada metanol, kemudian ada ibuten, kemudian MTBE. Jadi di sini -1, -1, kita masukkan -1, -1, 1. Nah, di sini 0. Kemudian di sini vapor phase, fasenya sudah vapor phase. Kemudian sudah ready, berarti kita bisa lanjut ke sini. Karena di sini masih ada kuning, tanda kuning, berarti kita harus add set to fluid package. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke simulation. Pertama-tama di sini ada di kondisi operasinya, yaitu yang pertama stream 1 itu ibuten,
dengan molar flow-nya itu 450 kmol per jam, kemudian suhunya 30 derajat Celcius, kemudian pressure-nya itu 500 kPa. Berarti kita bisa di sini temperaturnya itu tadi 30 derajat Celcius, pressure-nya itu 500 kPa, kemudian molar flow-nya itu 450 kg mol per hour. Kemudian komposisinya di sini ibuten, berarti di sini isi 1, kemudian yang lainnya itu 0. Sudah oke di sini. Setelah itu kita masuk ke stream 2. Di stream 2 di sini dijelaskan bahwa dia metanol, kemudian molar flow-nya 400, kemudian suhunya sama 30, kemudian pressure-nya itu 11,3 kPa. Temperaturnya itu 30 derajat Celcius, pressure-nya itu 11,3 kPa, kemudian molar flow-nya itu 400 kg mol per hour, kemudian komposisinya tadi metanol, berarti di sini diisi 1, kemudian yang lainnya itu 0. Sudah oke di sini. Kemudian di stream 3 itu dia tekanannya berubah menjadi 500 kPa. Nah, di stream 3 ini setelah pompa, berarti kita setelah metanol, setelah stream 2 itu kita masukkan terlebih dahulu pompa. Nah, inletnya itu dari nomor 2, outletnya itu 3, kemudian energinya tadi W1, tadi di sini W1, kemudian kita ke parameters, ke worksheet. Terus di sini tadi dijelaskan di soal stream pressure-nya itu menjadi 500 kPa. Nah, di sini selesai sudah. Kemudian bisa lanjut ke mixer. Berarti mixernya itu dari aliran 1, aliran 3, kemudian outletnya itu 4. Oke, sudah oke berarti di sini. Sudah oke. Sudah berarti di sini sudah aliran 4. Kemudian setelah aliran 4, stream 4, di situ ada stream 5, dia menjadi keterangannya di sini temperaturnya itu menjadi 100 derajat Celcius. Berarti 4 di aliran 4 sendiri bisa kita lihat temperaturnya itu di aliran 4 bisa kita lihat di sini temperaturnya itu 11,47 Celcius. Berarti jika di stream 5 itu menjadi 100 derajat Celcius, berarti terjadi pemanasan, berarti kita menggunakan heater. Nah, jadi inletnya itu dari 4, kemudian energinya bisa kita lihat di sini Q1, energinya Q1, kemudian outletnya itu, outlet dari heaternya itu aliran 5.
Setelah itu ke parameter, ke worksheet. Di sini dijelaskan di aliran 5 itu menjadi 100 derajat Celcius. Temperaturnya 100 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke parameter bahwa delta P-nya itu 0 karena di situ tidak ada kompresor ataupun pompa yang dapat menaikkan tekanan. Jadi delta P-nya 0. Langsung ke worksheet, sudah oke. Nah, di sini setelah aliran 5 di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada mixer. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus memasukkan H2SO4 data H2SO4 di sini terlebih dahulu sebelum kita menaruh mixer. Jadi di sini H2SO4 ini sebagai katalisnya. Bisa kita ubah di sini namanya H2SO4. Kemudian bisa kita lihat di sini di keterangan H2SO4 itu 10 kmol per hour, 30 derajat Celcius, 500 kPa. 30 derajat Celcius, pressure-nya itu 500 kPa. Kemudian bisa kita lihat di sini tadi 500 kPa, 10 kmol per hour, 10 kmol per hour. Kemudian kita ke composition. Nah, karena dia di H2SO4 berarti di sini 1. Nah, otomatis yang lain 0. Karena sudah oke di sini. Sudah oke. Selesai H2SO4 dan aliran 5-nya, bisa kita langsung ke tahap mixer lagi di sini. Mixer. Berarti dia streamnya itu dari H2SO4, kemudian dari aliran 5, outletnya itu 6. Alirannya itu 6. Kemudian selesai, oke. Di sini sudah oke. Bisa kita lihat di worksheet. Jadi dia suhunya di sini menjadi 97,21 di aliran 6, kemudian vapornya itu 0,9878. Untuk tekanannya itu tetap sama karena tidak ada kompresor ataupun pompa yang dapat menaikkan tekanannya. Bisa kita rapikan. Setelah aliran 6, di sini kita bisa memasukkan reaktor equilibrium. Kita ke columns, kita taruh di sini, kemudian streamnya itu berarti dari aliran 6, kemudian vapor outletnya itu 7, kemudian liquid outletnya itu 8. Nah, setelah itu di sini energinya bisa kita lihat Q2, kemudian reaksinya di sini kita set terlebih dahulu, set 1 yang sudah tadi kita masukkan pada awal-awal. Nah, kemudian kita masuk ke worksheet. Kemudian di sini bisa kita lihat di aliran 7 dan 8 dia suhunya menjadi 110 derajat Celcius. Berarti kita bisa langsung
isi 110. Nah, setelah oke di sini sudah oke, kemudian berarti sudah selesai. Bisa kita rapikan. Kemudian setelah equilibrium reactor di sini, kita lanjut ke mixer lagi. Kita bisa lanjut ke mixer lagi. Dari aliran 7, kemudian dari aliran 8, outletnya itu 9. Sudah oke di sini, berarti bisa kita lanjut. Sudah mixer di sini ada, bisa kita tentukan heater atau coolernya itu bisa kita lihat dari suhu 10. Suhu 10-nya di sini bisa kita lihat 100 derajat Celcius, berarti dia mengalami penurunan suhu. Karena pada sebelumnya itu di stream 9, karena pada sebelumnya itu di stream 9 itu temperaturnya itu 110. Jadi tadi yang di equilibrium itu bisa juga karena di stream 9-nya itu 110, makanya di reaktor equilibrium itu kita isi 110. Jadi dia mengalami penurunan suhu dari aliran 9 ke aliran 10 itu mengalami penurunan suhu, maka dari itu kita menggunakan cooler. Berarti inletnya itu dari 9, energinya bisa kita lihat di sini Q3. Energinya itu Q3. Kemudian outletnya itu 10. Kemudian kita disuruh mengisi unknown delta P. Nah, di sini di aliran 10 tadi kita mau merubahnya, di aliran 10 itu suhunya 100 derajat Celcius. Bisa kita lihat juga di sini dia suhunya 100 derajat Celcius. Jadi bisa kita isi di sini performance-nya di worksheet-nya itu 100 derajat Celcius. Kemudian ke parametersnya delta P-nya itu 0. Nah, di sini sudah diisi. Nah, jadi di sini tidak ada perubahan tekanan. Jadi bisa delta P-nya itu 0. Kemudian setelah itu, setelah dari cooler, kita lanjut lagi ke reaktor equilibrium yang kedua. Reaktor equilibrium kedua. Nah, di sini bisa kita lihat 10, kemudian vapor outletnya itu 11, kemudian liquid outletnya 12. Bisa kita lihat di sini. Kemudian energi opsionalnya itu Q4. Kemudian kita disuruh memasukkan reaksinya terlebih dahulu. Set reaction. Nah, di sini kemudian bisa kita lihat di 13 di sini, aliran 13 itu dia suhunya streamnya itu 95 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat juga di sini. Nah, otomatis di 11 12 di sini juga
suhunya itu 95 derajat Celcius. Jadi karena di aliran 13 setelah mixernya itu 95 derajat Celcius, berarti kita bisa memasukkan temperaturnya itu 95 di aliran 11 dan 12. 95. Sudah otomatis. Oke. Nah, bisa kita rapikan sedikit di sini. Nah, setelah itu kita masukkan mixer. Kita masukkan mixer dari aliran 11, aliran 12. Kemudian outletnya itu 13. Nah, sudah oke di sini. Kemudian setelah di mixer, kita perhatikan kembali di aliran 13 sendiri suhunya itu 95 derajat Celcius. Kemudian di aliran 14 itu 150, berarti terjadi pemanasan. Berarti kita menggunakan heater. Inletnya itu 13, kemudian energinya itu Q6. Energinya itu Q6, kemudian outletnya itu 14. Outletnya itu 14. Kemudian kita bisa terlebih dahulu ke parameter delta P nya kita isi 0. Kemudian kita ke worksheet. Nah, di sini temperaturnya itu tadi di stream 14 itu 150 derajat Celcius. Berarti kita bisa isi langsung di sini 150 derajat Celcius. Nah, bisa langsung terhitung. Kita klik OK. Setelah itu kita setelah heater kita berlanjut ke separator. Di sini kita masukkan separator. Dia inletnya dari 14, kemudian vapor outletnya itu 15. Kemudian dia liquid outletnya itu H2SO4 recycle. H2SO4 recycle. Nah, karena dia tidak ada energinya, jadi kita tidak perlu mengisinya. Sudah oke di sini. Bisa kita lanjut, kita rapikan sedikit. Kemudian dari H2SO4 recycle di sini, kita akan masuk ke alat T di sini. Jadi sebelum ke sini kita kerjakan terlebih dahulu yang bagian sini. Jadi di sini ada T. Kita ke T. Di sini kita letakkan di sini. Kemudian untuk T-nya itu bisa kita atur posisinya. Nah, bisa kita flip. Jadi di sini T-nya kita inletnya itu H2SO4 recycle. Kemudian streamnya itu ada recycle dan purge. Recycle, purge. Nah,
Kemudian di parametersnya di sini, nah di sini ada recycle at purge, kita suruh mengisi flow rationsnya. Nah di sini sudah diketahui bahwa di purge itu 0,7 dikali H2SO4 recycle otomatis, purge-nya itu 0,7, kemudian H2SO4 recycle-nya itu 0,3. Berarti di sini kita isi 0,7. Nah, di sini mengikuti. Setelah oke, di sini bisa kita lihat di oksid untuk suhunya itu sama, kemudian pressure-nya itu sama, vapornya juga sama. Nah, ini kita bisa rapikan. Kita bisa flip horizontal seperti ini. Nah, setelah itu, setelah dari T, kemudian kita bisa recycle di sini. Kita bisa ke recycle di sini. Kita masukkan recycle. Kita masukkan ke recycle. Inletnya itu dari recycle, outletnya itu 17. Outletnya itu 17, sudah oke di sini. Kemudian sudah oke. Kemudian setelah itu recycle ini akan masuk lagi di mixer kedua di sini. Jadi bisa masuk kita berarti ke mixer yang kedua di sini. Nah, ke desain langsung kita tambahkan di sini dari aliran 17. Sudah oke di sini. Berarti aliran untuk recycle-nya sudah selesai. Kemudian kita bisa lanjut ke aliran di sini. Nah, di sini heater atau cooler bisa kita tentukan. Dari aliran 15 ke aliran 19 di sini. Aliran 15 dia itu suhunya tadi bisa kita lihat di sini. 15 itu suhunya 150. Kemudian 150, kemudian di aliran 19 itu suhunya 100. Berarti dia mengalami penurunan suhu, berarti kita menggunakan cooler. Inletnya itu 15, kemudian key 7, outletnya itu, kemudian itu outletnya itu 19. Nah, jadi kita ke parameters, delta P nya itu 0. Bisa kita lihat lagi di sini 15, nah sama-sama 500. Kemudian ke worksheet di sini 100 derajat Celcius. Kita bisa oke. Jadi di sini di aliran 19 itu 100 derajat Celcius. Bisa kita klik oke. Lalu setelah itu kita ke shortcut distillation. Di sini ke shortcut distillation,
Kemudian kita bisa masukkan di sini vapor, kemudian inletnya 19, kemudian overheadnya itu 20, kemudian condenser duty-nya itu Q C, kemudian regular duty-nya itu Q R, kemudian bottoms-nya itu 21. Nah, setelah itu kita bisa ke parameters di sini. Nah, kita light K in bottoms, kemudian kita disuruh masukkan heavy K in distillate. Nah, bisa kita lihat di soal di sini. Vapor phase-nya itu ibutane-nya itu 0,000001. Nah, di sini pertama-tama ibutane-nya 0,0000012345. Kemudian di sini kita masukkan metanol high, dia sebagai heavy K in distillate. Kemudian ini light K-nya itu ibuten metanol, kemudian di sini masukkan 0,01. Setelah itu masukkan nilai kondenser, P kondenser dan P boiler. P kondensernya itu 180 kPa, 180 kPa, kemudian boilernya itu 210. Nah, di sini minimum reflux rasionya itu 1,409. Nah, untuk menghitung memasukkan nilai external reflux ratio, di sini berarti R sama dengan 1,5 dikali RM. RM-nya itu 1,409. Jadi kita hitung terlebih dahulu 1,409 dikali dengan 1,5, hasilnya 2,1135. Nah, di sini sudah oke berarti. Nah, di sini sudah oke. Jadi kita bisa rapikan terlebih dahulu. Lalu bisa kita masukkan workbooknya, add workbook table. Setelah itu kita bisa masukkan energy streams. Bisa kita masukkan data berikut. Nah, jadi diketahui W1-nya di sini 8726. W1-nya 8706. Kemudian suhu di stream 6 itu bisa kita lihat di sini, suhunya itu 98,2 derajat Celcius. Kemudian untuk composition of MTBE product percent mol, kemudian rate of MTBE out of T100 itu bisa kita lihat di data tabel di sini. Kemudian setelah kita memperoleh data di T100 ini di shortcut distillation, bisa kita SS terlebih dahulu. Kemudian performance-nya di sini juga kita memerlukan
data di sini di performance di shortcut kolom ini. Nah, setelah itu kita bisa mengganti shortcut distillation ini menjadi distillation column subflow sheet. Di sini kita bisa mengganti shortcut di sini dengan memasukkan data. Nanti di sini ketika menggunakan distillation column subflow sheet, di sini kita menggunakan data dari shortcut distillation di sini. Jadi kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita ke sini. Kemudian kita bisa langsung copy, paste. Nah, di sini kita rename terlebih dahulu namanya. Jadi ini pengerjaan HISIS kedua. Nah, setelah itu kita buka. Nah, di sini bisa kita langsung hapus. Kita ganti tadi dari shortcut distillation menjadi distillation column subflow sheet. Bisa kita ganti di sini. Nah, pertama-tama di sini kondenser energinya itu QC kedua, karena ini distillation, percobaan distillation kedua. Di sini total. Kemudian di sini overheatnya itu 20. Kemudian di sini streamsnya itu 19. Di sini QR-nya itu 2, QR2, reboiler energy streamnya, kemudian bottom liquidnya 21. Kemudian di sini untuk stage-nya, jumlah stage-nya atau N-nya itu bisa kita lihat di sini. Nah, minimum number of trace-nya itu 15,938. 15,938. Nah, setelah itu setelah semua terisi di sini bisa kita langsung next. Nah, untuk condenser pressure-nya tadi sebelumnya sama seperti pada soal di sini, yaitu untuk P kondensernya 180 kPa, kemudian untuk tekanan reboilernya itu 210 kPa. 180, kemudian 210 kPa. Next. Kemudian optional condenser temperature estimate-nya bisa kita lihat tadi dalam pengerjaan di sini. Jadi dia minta temperatur estimate-nya. Nah, temperatur dari kondensernya itu 8,482 79,13. Untuk optional reboilernya temperatur estimate-nya itu 79,13. Jadi mengambil data di sini. Kemudian setelah itu kita next. Nah, liquid rate-nya ini kita bisa lihat di sini. Reactivity liquidnya. Nah, 124,737. 124,737 kg mol per hour. 124,737. Kemudian di reflux rasionya ini nilainya itu yang ini. Nah, jadi hasil perkalian 1,5 dikali minimum reflux rasionya itu 2,114. 2,114. Nah, setelah itu kita langsung ke
Karena unconverged di sini masih merah, kita ke monitor, kemudian kita run. Nah, sudah hijau di sini, kemudian kita bisa lihat di parametersnya. Nah, di sini distillation sudah bisa dioperasikan. Nah, di sini ada data-data dari suhu, kemudian tekanan, suhu, kemudian net liquid, net vapor dari setiap stage-nya. Nah, di sini juga ada kurvanya di sini. Berarti sudah selesai. Bisa kita ubah di sini nama-namanya. Setelah namanya kita ubah, kemudian kita hapus terlebih dahulu ini, kemudian kita add work table lagi, export book table, select. Berikut penjelasan pengerjaan soal HISIS kali ini dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.